Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, kami akan berdiskusi secara kelompok mengenai toleransi dan tindakan kekerasan secara daring melalui aplikasi Zoom. So, keep watching. Jadi pertama ada perilaku toleransi. Perilaku toleransi dalam kamus KBBI sendiri adalah bersifat menenggang, yaitu menghargai, membiarkan, dan membolehkan. Juga pendirian, yaitu pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya. Yaitu yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Itulah yang dimaksud dengan perilaku toleransi. Toleransi juga bisa dimaknai dengan menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembati kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Sikap toleransi atau tasamuh adalah satu di antara tiga sifat terpuji dalam bermasyarakat, yaitu moderat atau tawasud, dan objektif, yaitu tawazun. Perilaku toleransi sendiri sudah dijabarkan di surah Al-Quran, yaitu contohnya di surah Yunus. Ayat 40 yaitu, dan di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Quran, dan ada pula di antara yang tidak beriman langsung kepadanya. Dan ingatlah, Tuhan lebih mengetahui akan orang-orang yang melakukan kerusakan. Juga di surah Yunus ayat 41. Dan jika mereka terus-menerus mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku amalku, dan bagi kamu pula amal kamu. Kamu tidak bertanggung jawab akan apa yang akan aku kerjakan, dan aku juga tidak bertanggung jawab akan apa yang kamu kerjakan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Ayu Anungkiana. Padanya dipersilakan. Terima kasih Maya telah menjelaskan perilaku toleransi dan surah-surah yang menjabarkan tentang toleransi. Selanjutnya, Ainun akan menjelaskan apa sih contoh perilaku toleransi itu. Yang pertama, tidak mengejek masyarakat yang berbeda agama. Jadi teman-teman harus menghormati agama lain. Yang kedua, tidak ikut campur urusan agama orang lain. Jadi teman-teman cukup mengurusi agama teman-teman sendiri. Yang ketiga, tidak memaksakan orang lain menganut agama kita. Jadi teman-teman tidak usah untuk mengajak orang lain, ayo masuk agamaku, tidak perlu. Yang keempat, membiarkan masyarakat yang berbeda agama beribadah dengan tenang. Teman-teman harus menghormati orang yang beribadah. Yang kelima, berteman dengan siapa saja walaupun berbeda agama. Jika teman-teman berteman, jangan memandang perbedaan, apalagi perbedaan agama. Itu tidak baik. Yang keenam, tidak merusak tempat ibadah orang lain. Nah, kalau teman-teman beribadah, tempat ibadah teman-teman dirusak, pasti teman-teman marah kan? Jadi, teman-teman harus berperilaku seperti itu juga kepada agama yang lain. Yang ketujuh, saling peduli dan tolong-menolong walaupun berbeda agama. Kalau agama lain sedang dalam kesusahan, kita harus saling menolong karena kita hidup sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir, tidak mengganggu orang lain yang berbeda agama ketika beribadah. Jadi, kita harus menghormati juga jika orang lain beribadah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku menghindari kekerasan. Next. Sebagai sebuah agama yang mengedepankan kedamaian sesuai dengan namanya Al-Islam, yang berarti kedamaian atau keselamatan, agama Islam sangat mencela adanya tindakan kekerasan. Apabila yang diatasnamakan agama, adapun beberapa ayat maupun hadis yang seakan-akan isinya menganjurkan kekerasan, maka harus dipahami secara kontekstual dengan melihat situasi dan kondisi di mana dan kapan ayat tersebut diturunkan. Asbabul nuzul atau asbabun nuzul. Nah, selanjutnya pemahaman yang tekstual apabila sepotong-sepotong tanpa pemahaman yang mendalam terhadap kaidah ulumul Quran hanya akan menjerumuskan orang pada tindakan fanatisme, buta yang berujung pada tindakan kekerasan dan anarkisme bahkan terorisme. Islam sangat melarang perilaku kekerasan atas nama apapun terhadap orang yang mau hidup damai dengan kita.
Jadi sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudari Eka Septiana. Silahkan. Terima kasih Saudari Ainun. Jadi teman-teman, tindakan kekerasan sendiri sudah dijabarkan dalam surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Contoh perilakunya yaitu menghormati dan menghargai akidah orang lain, selalu bersikap waspada kepada seseorang yang berlaku mencurigakan, bersikap toleransi dalam hal apapun, dan menghormati pendapat orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Saudari Nixi Tasdiana. Kepadanya kami serahkan. Kesimpulannya adalah sikap toleransi tidak dapat dipahami secara terpisah dari bingkai syariat, sebab jika terjadi maka akan menimbulkan kesalahan makna yang berakibat tercampurnya antara hak dan yang batil, dan ajaran toleransi merupakan sesuatu yang melekat dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat pada iman, Islam, dan ihsan. Bahkan agama apapun juga mengajarkan untuk bertoleransi. Adapun sikap toleransi sendiri yakni menghargai keyakinan agama lain dengan tidak bersikap menyamakan keyakinan agama lain dengan keyakinan Islam itu sendiri. Dan manfaat dari toleransi itu sendiri yaitu menghindari perpecahan, memperkokoh hubungan, dan mengkokohkan iman. Next. Yang kedua yaitu kesimpulan dari menghindari kekerasan. Menghadapi fenomena kekerasan ini, sudah banyak upaya yang dilakukan jajaran Polri dan pemerintah, baik dalam pendekatan preventif hingga represif, bahkan hampir dalam setiap rencana strategis Polri, masalah penanggulangan kekerasan selalu menjadi prioritas utama untuk diselesaikan, namun tetap saja kekerasan demi kekerasan terjadi. Oleh karena itu, sebagaimana umat dan warga negara yang tertib dan damai mengamalkan perilaku yang menghindarkan kita dari kekerasan perlu dikembangkan agar kasus kekerasan di negara ini berkurang. Terlebih bagi beberapa oknum dalam kasus kekerasan mengatasnamakan agama. Jadi inilah hasil diskusi kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.